Sejak ribuan tahun dahulu, orang Melayu telah menjadikan laluan air, sama ada sungai atau laut, sebagai jalan pengangkutan utama. Selain berdagang atau meluaskan kekuasaan, orang Melayu juga berlayar untuk menuntut ilmu. Tradisi berlayar untuk mencari ilmu ini kian rancak selepas kedatangan Islam. Waktu itu, kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Melaka dan Patani menjadi tempat persinggahan sebelum melanjutkan pelayaran ke Tanah Suci. Sementara menunggu perubahan angin, mereka belajar di pondok-pondok pengajian atau pesantren di sini. Sebab itulah, kota-kota ini digelar Serambi Mekah, yaitu tempat persinggahan sebelum ke Mekah. Legasi pelayaran ilmu ini diteruskan oleh sekumpulan sukarelawan di Desa Pambu Suang, Teluk Mandar, Sulawesi Barat, diketuai oleh Ridwan Alimuddin. Jika dahulu orang Melayu berlayar untuk menuntut ilmu, namun kini sukarelawan ini berlayar untuk menyebarkan ilmu. Ridwan Alimuddin ialah pengasas Armada Pustaka Mandar, iaitu badan NGO yang bergerak menyampaikan bahan-bahan bacaan kepada orang ramai. Ini adalah bagian dari kami punya komunitas namanya Armada Pustaka Mandar. Nah, Armada Pustaka Mandar itu punya 3 perahu yang bergantian membawa buku-buku ke pulau kecil pesisir. Kami dulu punya juga motor pustaka, ada becak sama ATV. Waktu beberapa tahun lalu itu ada teman saya, dia buat ide bagaimana kalau kita buat perpustakaan terapung. Itu saya sangat setuju karena saya mencintai laut kan, sering berlayar juga. Nah, alhamdulillah jadilah perahu pustaka 2015. Kebanyakan buku-buku yang dipilih ialah buku-buku berkulit keras dan tahan lasap untuk dibawa belayar. Isi kandungannya pula lebih kepada bahan bacaan yang sesuai untuk kanak-kanak dan remaja. Kata orang tua-tua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Minat membaca harus disemai semenjak di usia kecil yang akhirnya akan menjadi tabiat apabila dewasa. Lebih-lebih lagi, generasi mudalah yang bakal mewarisi kepimpinan negara dan membentuk bangsa pada masa depan. Kalau menurut surveinya UNESCO, Indonesia itu kalau tidak salah itu urutan 60 dari 61 negara yang paling rendah minat bacanya. Jadi kami itu termasuk paling bawah. Nah, kami mau balik persepsi itu, ternyata ya bukan minat baca yang rendah tapi akses kebacaan. Jadi selama ini kan anak-anak kecil apalagi yang di pulau, kalau mau cari buku-buku bagus itu tidak ada. Bukan berarti mereka tidak minat baca, tapi bahan bacaan yang tidak tersedia. Apalagi bahan bacaan yang berkualitas, yang visualnya bagus, terus mereka memudah membaca.
Pelayaran ke desa Tamanggale mengambil masa kira-kira setengah jam. Bagi ekspedisi laut seperti ini, biasanya Ridwan akan mengambil kru kapal yang berpengalaman sebagai salah satu langkah keselamatan. Ini kerana mereka sudah terlatih belayar di laut dan tahu bertindak seandainya menghadapi masalah sewaktu belayar. Karena ya bagaimanapun ya kita harus mengutamakan keselamatan. Jadi kalau misalnya masih musim barat ya kami tidak berlayar jauh seperti nanti ini ya dekat-dekat saja. Karena bagaimanapun ya gerakan literasi harus jalan, tapi di sisi lain ya kita tidak boleh juga terlalu menentang bahaya, karena yang saya bawa itu ya sebagian besar ya bukan pelaut betul-betulan yang seperti relawan anak-anak kecil itu. Belayar secara tradisional adalah antara kecintaan Ridwan. Dia pernah menyertai beberapa ekspedisi pelayaran sehingga ke Eropa. Pengalaman yang ditimba sewaktu belayar dan melihat negara orang menyedarkan Ridwan tentang kepentingan ilmu. Justru, dia menggabungkan dua kecintaan utamanya, yaitu belayar dan membaca, dengan menubuhkan perahu pustaka. Pelayaran kami yang paling jauh itu ke Sulawesi Tenggara. Kalau dihitung-hitung itu lamanya itu waktu saya berlayar pulang pergi dan singgah di beberapa tempat, termasuk di Bulukumba, Tanah Beru, itu 20 hari. Kalau dihitung itu ya kurang lebih, kalau pulang pergi itu hampir 1000 km ke sana dari sini. Terus ke Makassar kami hampir tiap tahun, pulau-pulau kecil. Dan itu kami berlayar cuma di musim, ya sebagian besar musim timur, kan tenang ombak. Adanya Ridwan Alimuddin kemarin ini memberikan semangat baru buat generasi-generasi, khususnya para relawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Desa Tamanggale, Teluk Mandar, Sulawesi Barat. Kehadiran Ridwan dan rakan-rakan sukarelawan amat dinanti oleh penduduk di sini, terutama golongan remaja dan kanak-kanak. Ketibaan mereka turut disambut oleh Bapak Husin Nawawi, Kepala Desa Tamanggale. Sudah hampir 5 tahun mereka saling mengenali, yaitu sejak Ridwan memulakan program perahu pustaka ini. Ridwan Alimuddin ini adalah salah seorang penggiat literasi. Kalau dalam istilah kami literasi, beliau ini adalah orang yang sangat konsen terhadap pengembangan minat baca masyarakat, khususnya di daerah-daerah pesisir. Yang dulu kita kenal dengan perahu pustaka, yang sekarang lebih dikenal dengan Nusa Pustaka. Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan beliau adalah memberikan pengajaran atau edukasi terhadap masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Baik di wilayah Balanipa, di luar kabupaten, bahkan di luar pulau pun ada. Jadi sehingga kami kenal beliau adalah sosok yang sangat perhatian terhadap anak-anak yang memberikan untuk minat membaca. Sewaktu zaman mudanya, Pak Husin pernah bekerja kilang di Malaysia. Pengalaman hidupnya sepanjang berada di perantauan membuatkan beliau sedar tentang kepentingan ilmu dan pendidikan, terutama kepada generasi muda.
Justru Pak Husin sangat menghargai dan memberi sokongan penuh kepada usaha yang dilakukan oleh Ridwan dan rakan-rakan sukarelawannya. Ya, jadi saya kurang lebih 3-4 tahun saya kerjasama sama beliau, Pak Ridwan, dan sangat membanggakan saya lihat karena beberapa kegiatan literasi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Ridwan itu sekarang sudah banyak. Ada yang kegiatan-kegiatan seperti di Tinambung, Majene, yang sifatnya juga memberikan minat pembaca kepada masyarakat. Jadi adanya Ridwan Alimuddin kemarin ini memberikan semangat baru buat generasi-generasi khususnya pada relawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada perkenalan buku terhadap masyarakat-masyarakat yang seperti yang kurang mampu, kemudian yang daerah-daerah pesisir yang jarang dijangkau oleh bacaan-bacaan yang seperti biasanya. Selain perahu pustaka, Ridwan turut mendirikan sebuah perpustakaan kecil di kampungnya di Desa Pambusuang. Setiap hari perpustakaan ini tidak sunyi daripada kunjungan kanak-kanak dan pelajar sekolah yang dahagakan bahan bacaan. Alhamdulillah perpustakaan ini yang kami mulai buat 2015 itu dijadikan tempat baik mahasiswa maupun anak kecil membaca buku. Karena ini di desa ini di Pambusuang dan tempat saya secara umum ini di Sulawesi Barat itu perpustakaan yang referensinya lumayan lengkap itu sangat sedikit. Nah waktu ada ini yang anak-anak kecil yang sebelumnya tidak tahu apa itu perpustakaan terus melihat buku-buku yang berkualitas ya mereka jadi itu sering datang ke sini bubar sekolah atau ada yang riset penelitian mahasiswa ke sini. Perpustakaan Nusa Pustaka adalah manifestasi kecintaan Ridwan kepada buku dan laut. Selain deretan buku-buku, perpustakaan ini turut mempamerkan replika kapal dan perahu yang menggambarkan budaya kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut. Jadi Nusa Pustaka itu adalah perpustakaan sekaligus museum kecil-kecilan, museum maritim. Jadi saya mengoleksi replika perahu asli juga dan kurang lebih 10.000 buku. Nah, sebagian itu buku-buku tentang maritim, karena disiplin saya di situ. Nah, pengalaman ke tempat lain, melihat perpustakaan apa ya, saya buat seperti ini. Yang tidak seperti perpustakaan di sekolah yang siswanya dilarang masuk, kalau pakai sepatu tidak boleh ribut. Nah, itu yang saya buat ya seperti ini ya, secara visual anak-anak tertarik. Replika-replika perahu, kalau mereka lihat ini perahu apa itu seperti itu. Jadi ya itu inspirasi dari luar itu yang mendorong saya dan memberi inspirasi untuk membuat ini Nusa Pustaka. Saya sebut Nusa Pustaka itu kan Nusa pulau, pustaka itu referensi, jadi ya kalau terjemahkan secara harfiah itu Nusa Pustaka itu ya pulau buku-buku. Kalau yang perubahan saya lihat itu kan misalnya kan kalau anak-anak biasa main, ya main saja di pantai atau apa, tapi ketika ada ini mereka salah satu alternatif tempat main itu di sini. Jadi misalnya cuma tujuannya mau manjat-manjat di luar, tapi di luar itu ayo ke perpustakaan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Untuk anak kecil, belum lagi yang mahasiswa, itu banyak sering datang.
Itu kepuasan kalau kami datang ke anak-anak itu kan gembira, apalagi saya seperti di sini. Kadang duduk, kalau bubar sekolah itu mereka teriak, alhamdulillah terbuka perpustakaannya, itu kan kebahagiaan seperti itu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan saya bersama kurang lebih 30 orang penggiat literasi di seluruh Indonesia pernah dipanggil presiden. Sudah lebih 5 tahun, Armada Nusa Pustaka menggerakkan aktivitinya. Sehingga kini, armada ini sudah memiliki 3 buah perahu. Selain perahu, armada pustaka ini juga menggunakan pelbagai kaedah bagi berkongsi bahan bacaan dengan orang ramai, terutama di kawasan pedalaman. Adalah bagian dari fosil adalah sisa-sisa dari organisme. Antaranya menggunakan beca, motor, dan ETV. Jelas itu sesuatu yang bermanfaat karena banyak orang datang ke sini cari buku, menjadikan ini tema-tema penelitian. Malah sudah ada 3 penelitian tentang ini, Nusa Pustaka disertasi, terus perahu pustaka tesis itu. Jadi masyarakat sudah menganggap bahwa ini ada dampaknya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itu dampak nyatanya itu lama baru kelihatan, 10 tahun, 20 tahun kemudian. Assalamualaikum. Selamat. Pak Ridwan, halo. Ya. Pak Ridwan, jadi sekarang persiapannya apa lagi nih? Ya, tinggal ini layarnya. Layar ya? Kegigihan Ridwan menyebarkan buku-buku untuk menyuburkan minat membaca kian mendapat perhatian. Beliau pernah diliput dan dipanggil ke studio oleh stesen-stesen TV tempatan. Kita sudah layari 3 provinsi sampai Sulawesi yang rendah, tapi akses kebacaan. Sahabat Kompas TV, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pegiat literasi dengan Pustaka, ada ETV, kebudayaan, termasuk agama, ilmu pengetahuan itu ke Nusantara. Jasa dan pengorbanan Ridwan turut mendapat perhatian pihak pemerintah. Pelbagai penghargaan telah diterima atas usaha-usaha yang dilakukannya. Nah, alhamdulillah respon pemerintah, khususnya pemerintah Republik Indonesia itu sangat bagus. Misalnya pengiriman tiap tanggal 17 itu gratis pengiriman buku. Dan saya bersama kurang lebih 30 orang penggiat literasi di seluruh Indonesia pernah dipanggil presiden ke Istana Negara di jamu makan siang. Itu apresiasi pemerintah seperti itu. Tapi kalau kegiatan saya ini, saya tidak pernah minta uang ke pemerintah, proposal apa tidak. Ini teman-teman yang bantu. Karena saya ingin perlihatkan bahwa kita bisa buat seperti ini meskipun tidak dibantu pemerintah, meskipun itu swadaya atau masyarakat sendiri yang mengelola. Karena banyak perpustakaan komunitas itu berbasis proyek pemerintah. Jadi kalau pemerintah stop bantuan, ya stop juga. Ya kami tidak ingin seperti itu. Walaupun gerakan perahu pustaka yang diasaskannya kian mendapat sambutan, namun baginya perjalanan ini masih jauh. Banyak lagi usaha perlu dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dan minat membaca di kalangan masyarakat. Jauh di sudut hati, beliau berharap agar segala usahanya ini akan diteruskan oleh generasi mendatang, terutama anak-anaknya. Dan saya sering bilang ke teman-teman bahwa
di gerakan literasi itu kita tidak cari uang di situ. Itu tidak ada uangnya, malah kita keluar sendiri uang. Jadi ya kita sebatas itu kepuasannya, tidak ada ekspektasi tinggi-tinggi bahwa harus pintar semua, tidak. Karena saya sangat yakin ya kalau kita ikhlas melakukan seperti ini ya Tuhan akan memberi entah apa jalannya. Yang jelas saya sangat meyakini kalau simbol peradaban itu yang paling utama itu adalah perpustakaan, dan kampung ini ya meskipun ya kotor masyarakatnya sedemikian rupa, tapi ada perpustakaannya itu insya Allah ada generasi yang mendapat manfaat dari ini. Ribuan tahun dahulu, di saat orang Barat mencipta roda untuk memudahkan pengangkutan, orang Melayu sudah menguasai laut, ombak, dan angin. Mereka menjadikan laut sebagai laluan pengangkutan utama, termasuk untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Ridwan Alimuddin adalah segelintir daripada pelaut Melayu yang masih meneruskan legasi ini.